Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anggreni dengan NIM E100200118. Pada video kali ini saya akan membahas tentang arsitektur kerak bumi, di mana video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah geologi umum. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang arsitektur kerak bumi di wilayah Kabupaten Serang. Nah, Kabupaten Serang itu memiliki ketinggian berada di 0 sampai 1778 meter dari permukaan laut. Pada umumnya, topografi di Kabupaten Serang itu lahannya datar dan bergelombang. Dan untuk ketinggian 0 mdpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di pantai barat Selat Sunda. Dan untuk ketinggiannya 1778 meter dari permukaan laut terdapat di puncak Gunung Karang. Nah, puncak Gunung Karang itu terletak di sebelah perbatasan antara Kabupaten Serang dengan Pandeglang. Dan pada umumnya juga Kabupaten Serang itu tidak lebih dari 97,5% wilayah Kabupaten Serang itu berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Nah, Kabupaten Serang secara morfologi itu terbagi menjadi dua, ada dataran tinggi dengan dataran rendah. Di mana dataran tinggi pada Kabupaten Serang itu meliputi daerah Ciamas, Pabuaran, Cinangka, Anyer, Mancak, Bojonegara, Taktakan, Baros, dan Waringin Kurung. Untuk stratigrafi pada dataran ini yaitu kumpulan pegunungan tua dan muda dan termasuk ke dalam kompleks vulkanik. Dan yang kedua yaitu dataran rendah, di mana dataran rendah dimulai dari Teluk Banten sampai ke arah timur, di mana meliputi daerah Tirtayasa, Kasemen, dan Cikande. Untuk stratigrafi keseluruhannya itu sedimen quarter atau biasa disebut dengan tanah endapan. Nah, di sini pertama kita akan bahas tentang dataran tinggi. Nah, dataran tinggi pada daerah ini itu ada di daerah Ciamas. Di mana di sini tuh termasuk ke dalam tersaya tajam vulkanik, di mana ketinggiannya itu mencapai 700 sampai 950 meter dari permukaan laut. Untuk proses pembentukannya akibat dari proses eksogen, yaitu dari erosial. Dan untuk bentuk lahannya yaitu membentuk seperti kerucut gunung api. Untuk lembahnya menyerupai huruf V, di mana tuh? Di sini tuh menyerupai huruf V untuk lembahnya pada dataran tinggi di sini. Untuk kemiringannya itu kisaran antara 1 sampai 45%. Yang kedua, ini masih dataran tinggi dan masih sama di daerah Ciamas. Yang kedua itu berbukit vulkanik, di mana ketinggiannya itu antara 350 sampai 450 meter dari permukaan laut. Untuk proses pembentukannya yaitu akibat dari proses eksogen, yaitu masih sama dengan tadi erosial. Di mana untuk kemiringannya di sini tidak seperti tadi, beda. Kalau tadi kan 1 sampai 45%, sedangkan ini 1 sampai 30%. Untuk bentuk lembahnya, bentuk lembahnya sendiri di sini membentuk huruf U. Tadi kan V, ini U. Dan bentuk lahan di sini yaitu kaldera. Untuk bentuk lahan di sini kaldera ya. Kalau tadi bentuk lahannya tuh kerucut seperti gunung api. Yang ketiga, berbukit bergelombang struktural. Yang dimana ketinggiannya itu mencapai 150 sampai 300. Untuk proses pembentukannya masih sama, yaitu proses eksogen, di mana eksogennya itu erosial. Dan untuk kemiringannya sendiri di sini tuh 1 sampai 30%. Masih sama dengan yang tadi. Untuk bentuk lembahnya menyerupai huruf V.
Dan untuk bentuk lahannya itu yaitu perbukitan. Lembahnya itu menyerupai huruf U dengan V. Nah, di sini dataran dasial. Ketinggiannya antara 50 sampai 125 meter dari permukaan laut. Terbentuknya akibat dari proses eksogen, di mana proses eksogennya itu yaitu erosial baik di udara maupun air. Nah, untuk kemiringannya sekitar 1 sampai 10%. Bentuk lahannya itu menyerupai huruf U, sedangkan bentuk lahannya itu yaitu dataran. Nah, kita sekarang masuk ke dataran. Kita masih di dataran tinggi yang dimana kita membahas beda daerah, yaitu yang tadi Cioma, sekarang kita di daerah Pulau Ampel, Kecamatan Bojonegara. Nah, untuk batuan pada Pulau Ampel ini, yaitu bebatuannya itu hasil dari proses endogen, yaitu aktivitas magmatik yang berupa intrusi dan vulkanisme. Dan penyusun bentuk lahan di sini yaitu perbukitan lava V1, lereng gunung api V2, bukit sisa D1, dataran aluvial F1, lereng tambang A1, dan perbukitan lava A2. Untuk urutan dari tua ke muda yaitu satuan lava andesit, satuan lava breksisampel vulkanik, intrusi dasit, dan satuan endapan aluvial. Pada daerah ini didominasi pada bahan galian golongan C, yaitu batu dan pasir. Nah, ini daerah Pulau Ampel atau Bojonegara. Pada daerah ini tuh mempunyai potensi sumber daya galian yaitu andesit, di mana andesit itu bisa digunakan sebagai bahan utama pembangunan untuk warga sekitar dan lainnya. Nah, kita akan bahas tentang pola aliran pada dataran tinggi. Pada dataran tinggi di daerah ini itu pola alirannya itu radial, di mana radial itu karena mengalirnya dari daerah selatan menuju daerah utara. Daerah selatan banyaknya dataran tinggi, sedangkan daerah utara itu banyaknya dataran rendah. Maka dari itu untuk dataran tinggi di sini pola alirannya itu radial. Nah, sekarang kita masuk ke dataran rendah. Dataran rendah di Kabupaten Serang itu didominasi oleh bentuk lahan fluvial karena dan termasuk juga dataran aluvial karena akibat proses dari eksogen, antara lain karena iklim, curah hujan, angin, jenis bebatuan, topografi, suhu yang semuanya ini membantu cepatnya proses pelapukan dan erosi. Karena juga daerah dataran rendah banyaknya di daerah utara, dan daerah utara itu banyak aliran sungai yang mengalir dari daerah selatan ke daerah utara, atau sungainya itu yang berhulu di dataran tinggi dan bermuara ke Laut Jawa atau laut yang berada di pantai utara sini. Nah, ini kita masih di dataran rendah. Yang pertama ini adalah bentuk lahan pada daerah dataran rendah di sini. Nah, yang kedua ini adalah laut yang berada di utara Kabupaten Serang, berada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, di mana pantai ini bisa menjadi salah satu sektor pariwisata dan bisa mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar. Dan selain itu, Kabupaten Serang juga pada dataran rendah itu sangat subur akan pertaniannya. Selain kita masuk di pola aliran sungai di dataran rendah. Pola aliran sungai di dataran rendah Kabupaten Serang itu lebih cocok ke pola aliran sungai Dendrik. Mengapa? Karena pola aliran sungai Dendrik itu kan mempunyai
sungai utama dan luas, serta memiliki banyak anak sungai. Nah, karena di Kabupaten Serang sendiri memiliki sungai utama yang luas seperti Ciujung, Cibanten, dan memiliki anak-anak sungai yang banyak, maka lebih cocok ke pola aliran sungai dendrik. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.